Ada Ibu Rate. Selamat siang, Pak Rian. Iya, selamat siang, Pak Rian. Apa kabar? Luar biasa. Kabar baik. Bagaimana kabarnya, Bu Rada? Ya, Bu Rate. baik, Pak Rian. Alhamdulillah. Dan nanti ada hujan rintik sedikit-sedikit. Iya, ada hujan. Semangat kita. Di Kupang ini cuacanya mendung-mendung menggalau. Kalau di Bu Rate gimana cuacanya? Alhamdulillah di sini mendung-mendung gitulah. Ya memang lagi musim hujan ya. Oh iya, berarti sama ya, mendung-mendung menggalau seperti itu. Baik Ibu, ya, terima kasih Ibu Rada dan Ibu Rate. Jadi Bapak Ibu semua peserta bahwa kedua narasumber ini akan berbagi pengalamannya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah mereka. Baik, langsung saja nih dalam konteks talk show kita pada hari yang kedua ini, saya langsung memberikan beberapa pertanyaan. Saya memberikan bagaimana menanyakan beberapa hal terkait implementasi kurikulum di sekolah Ibu Rada dan Ibu Rate. Nah, yang pertama, saya ingin tanya dulu kepada Ibu Rada. Bagaimana nih Ibu, kegiatan atau kesibukan Ibu di sekolah saat ini? Oh baik, terima kasih sebagai moderator Pak Rian yang ganteng. Terima Salam kasih, hormat untuk kita semua. Baik, sekarang yang kami geluti aktivitas kami sebagai guru adalah anak-anak juga masih melaksanakan PTS atau STS. PTS penilaian tengah semester ataupun sumati tengah semester. Itu Pak Rian. Jadi kegiatannya juga itu ada versinya, ada yang offline dan juga ada online. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih juga Ibu Rada. Ternyata di sekolahnya Ibu Rada sedang melaksanakan ujian ya. Baik, kalau di sekolahnya Ibu Rada gimana? Alhamdulillah untuk pekan ini kita ada 3 kegiatan ya. Untuk kelas 9 kita melaksanakan PAT, kemudian kelas 8-nya kita ada PTS, dan yang kelas 7 itu ada kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ya. Dan kesibukan saya, selain saya sebagai guru informatika, saya juga sebagai wakil kurikulum di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Seperti itu Pak Rian. Luar biasa, terima kasih Bu Rate. Baik, tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Ibu Rate bahwa ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu akan kita bahas sebentar Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satu kegiatannya. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan mulai kegiatan kita. Saya langsung masuk ke pembahasan kita mengenai kurikulum nih. Nah, saya mau tanya dari Ibu Rate, untuk di kurikulum di sekolah Ibu Rate, kurikulum yang sedang diterapkan itu apa saja, kalau boleh tahu? Kalau di sekolah saya itu ada 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan, ya. Jadi kemarin ada pilihan dari Kemendikbud, itu ada 3 pilihan kurikulum, kita memilih yang disederhanakan karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Yang kedua untuk kelas 7 kita menggunakan kurikulum sekolah penggerak karena alhamdulillah sekolah kami menjadi salah satu sekolah penggerak angkatan 1, dan mungkin ada di sini Bapak Ibu guru juga yang ikut jadi sekolah penggerak ya. Luar biasa. Ya, baik. Luar biasa, selamat Ibu jadi sekolah penggerak angkatan 1 ya. Luar biasa ya, sekolahnya ya. Ibu Rate. Terima kasih sekali sama kepala sekolah loh yang lolos tes ya. Tanpa kepala sekolah yang bisa lolos tes, kita tidak bisa jadi sekolah penggerak, dan itu sangat beruntung sekali bagi kita. Luar biasa. Terima kasih Bu Rate. Kalau Ibu Rada gimana Bu? Kurikulum yang diterapkan di sekolahnya Ibu Rada. Baik Pak Rian, saya sedikit menyampaikan kurikulum yang kami pakai saat ini ada 2 versi. Yang pertama adalah masih tetap dengan kurikulum K13 itu untuk kelas 8 dan kelas 9. Kemudian yang kelas 7 kami berlakukan kurikulum yang kami dapatkan di sekolah penggerak.
Jadi 2 versi. Jadi kurikulumnya K13 dan juga kurikulum yang kami dapatkan karena sekolah kami juga adalah angkatan pertama untuk menjadi sekolah penggerak. Ya. Kita mengikuti survei-survei, kemudian ada segala macam, mungkin ada evaluasi yang diikuti oleh kepala sekolah. Awalnya kepala sekolah itu masih PLT. Ketika beliau mengikuti tes atau mengikuti seleksi ataupun ada survei-survei yang beliau ikuti, kemudian dinyatakan lulus sebagai kepala sekolah penggerak. Nah, itulah diawali kami kelas 7, yang mengajar di kelas 7, guru-gurunya kami disarankan untuk mengikuti alur itu. Jadi, ya sementara berjalan saling membenahi, sambil berjalan, sambil berbenah. Terima kasih, saya kembali. Luar biasa, terima kasih Bu Ra dan Ibu Rate. Jadi Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa ternyata sekolahnya Ibu Ra dan Ibu Rate ini adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Nah, sudah berapa lama nih Bu, kalau boleh tahu, berapa lama diterapkannya kurikulum Merdeka ini? Mungkin dari Ibu Rate duluan. Kalau kita ini ya, hampir 1 tahun pelajaran ya, karena kemarin kita ada pelatihan itu Juni-Juli ya, kemudian baru diterapkan tahun pelajaran kemarin, ya 2021 sampai 2022 ini. Jadi masih sebentar lagi ya selesai, baru mau 1 tahun pelajaran. Luar Sepertinya biasa. sama dengan Bu Rada ya. Ya, Oke, baik. sama. Ya, sama Kak Rian, karena di bulan Agustus itu juga kami masih bintek online, masih sementara mengikuti kegiatan-kegiatan daring untuk gurunya. Kemudian kami pelan-pelan di bulan September kami menyesuaikan. Ya, artinya ada juga masih ya pelan-pelan kami mengikuti alur itu. Jadi sampai dengan di bulan Desember bahkan November itu juga kami sudah melakukan yang namanya Halo Bu Rada, mic-nya coba dinyalakan lagi Bu, mohon maaf. Mic-nya belum nyala. Ya, baik. Jadi kami juga sudah mendapatkannya di semester yang lalu, semester awal itu di bulan September, Oktober itu sampai dengan November, bahkan Desember itu kami lakukan secara bertahap, bahkan sudah melakukan pembelajaran ada indoor dan outdoor. Outdoor itu yang berbasis project. Jadi sampai dengan saat ini kebetulan masih anak-anak masih daring. Jadi proyek untuk semester ini sudah didiskusikan, tapi sementara berproses. Ya, untuk semester ini, untuk proyeknya. Terima kasih Pak Rian. Baik, luar biasa. Jadi dari Ibu Ra dan Ibu Rate sama ya, hampir setahun berjalan kurikulum Merdeka diterapkan. Nah, kurikulum ini mereka Bapak Ibu Ratih dan Ibu Rada di sekolah mereka terapkan karena lulus sekolah penggerak ya. Jadi sekolah penggerak itu mewajibkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi ayo nih Bapak Ibu yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka, mari bergabung seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan penerapan tersebut, saya ingin tanya kepada pertama Ibu Rada dulu deh. Ibu Rada, bagaimana persiapan Ibu dan sekolah sebelum mengimplementasikan kurikulum tersebut? Pasti kan awalnya belum ada gambaran nih, wah ini kurikulum baru, apa yang mungkin disiapkan oleh Ibu, rekan-rekan guru kelas 7 dan sekolah sebelum mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Mungkin Ibu silakan. Baik Pak Rian dan guru hebat seantero Nusantara, selamat berjumpa, selamat mengikuti webinar hari kedua. Salam sehat untuk kita walaupun di pandemi COVID-19 masih berkecamuk. Puji Tuhan, kalau hari ini kita bersama-sama mengikuti virtual meeting. Baik, saya akan menyampaikan ini mungkin sedikit bercerita nanti ini. Akan menyampaikan kisahnya kenapa sampai seperti ini kami ada di kurikulum Merdeka. Baik,
Yang awalnya tadi saya sudah sampaikan, sekolah kami sudah dinyatakan sebagai sekolah penggerak. Nah, sedikit cerita, kalau di Kupang ada 4 sekolah yang masuk sekolah penggerak, ada 2 sekolah swasta dan 2 sekolah negeri. Pasti termasuk Pak Dian punya sekolah, kemudian SMP Negeri 3 dan juga SMP Negeri 11. Nah, awalnya juga kami mengikuti BIMTEK daring itu selama 10 hari. Nah, suka dukanya mengikuti daring itu pasti banyak. Kami ikuti juga itu hanya ya artinya kami sudah sesuaikan, sebentar kami terpental karena jaringan, mungkin HP kami sudah lowbat, kami sudah berhenti, kemudian kadang laptop kami mati, dan itulah. Jadi materinya juga kami dapatkan saat itu tidak full, artinya ya apa yang mungkin narasumber berikan juga kepada kami secara daring, kami juga dapatkannya setengah-setengah. Nah, berawal dari situ, kembalilah kami di sekolah, ketika kami pertemuan semua dengan kepala sekolah, dengan kami sebagai guru kelas 7, ini khusus untuk kelas 7, yang baru memasuki kurikulum tersebut, kami briefing, kemudian materi-materi itu digabungkan, lalu kami adakan sharing, artinya pertemuan dengan guru-guru juga di SMP Negeri 11. Nah, berawal dari situ, kami sebagai guru yang biasa dikatakan DKP, Dewan Komite Pembelajaran, melakukan pembelajaran itu secara offline sudah, karena anak-anak kadang masuk, kadang ada yang masih daring, kami lakukan itu di sekolah kami. Terus kurikulum ini kami lakukan secara bertahap, Pak Rian. Jadi berawal dari itu mulai kami ada penyempurnaan kurikulum, mungkin dari awalnya kami belajar, kemudian kami ikuti materinya, ternyata wah ini masuklah di Merdeka Belajar. Kami dapatkan bahwa di situ diutamakan siswa benar-benar merasakan dia bebas untuk belajar. Juga apa yang kami dapatkan sebagai guru, ternyata ada keleluasaan, ada peluang guru untuk dia memanage waktu yang tidak terlalu buru-buru. Untuk siswa juga begitu. Nah, memang berjalannya waktu masih sementara membenahi, dan kami juga sudah lakukan tadi yang awal pembicaraan saya sudah sampaikan, kita juga lakukan pembelajaran indoor dan outdoor. Ada yang di dalam kelas, kemudian waktunya juga outdoor, itu karena pembelajarannya ini sudah kami dapatkan sedikit tentang waktunya, ada dipilah per tahun. Jadi dalam setahun itu, kalau ya artinya ini cerita sedikit, kalau untuk kurikulum sebelumnya pasti ada bahwa jam pelajarannya itu diberikan per semester atau per minggu, jam per minggu. Tapi kalau di kurikulum yang sedang kami geluti itu dia sudah ada per tahunnya. Jadi bisa diketahui outdoor-nya, indoor-nya seperti apa. Jadi kenyataannya yang kami lakukan seperti itu, varian ada yang indoor dan ada yang outdoor. Outdoor itu yang berbasis proyek. Dan itu kami sudah lakukan di bulan Desember atau November akhir itu. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Rada, luar biasa. Jadi persiapan dilakukan oleh Ibu dan sekolah itu luar biasa ya. Tertatih-tatih karena angkatan pertama, tetapi tetap demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, yang berikutnya Ibu Ratih mungkin bisa menyampaikan persiapan yang dilakukan oleh Ibu dan sekolah sebelum mengimplementasikan kurikulum ini. Oke, terima kasih Pak Rian atas waktunya. Sama dengan Ibu Rada ya, kemarin kita setelah melaksanakan IHT selama 10 hari, ya, kemudian kita ditunjuk untuk melaksanakan kurikulum sekolah penggerak pada tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita melakukan IHT. Jadi ketika sebelum masuk ke kurikulum ini, KSP ini, kita melakukan IHT pengimbasan. Apa yang kita laksanakan selama 10 hari itu,
kita imbaskan kepada guru-guru pengajar kelas 7 yang nantinya mereka melaksanakan kurikulum sekolah penggerak, dan juga kepada guru kelas 8 dan kelas 9 sebagai bentuk sosialisasi. Siapa panitianya? Panitianya adalah panitia dan narasumber itu adalah dari kami komite pembelajaran. Perlu diketahui, untuk komite pembelajaran ini terdiri dari 10 guru mata pelajaran, ya, kemudian ada 1 kepala sekolah, 1 pengawas, ya, yang mereka dilatih selama 10 hari dan bertahap. Kemudian setelah melaksanakan IHT, kita identifikasi kesiapan pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak ini. Mulai apa? Kita menentukan kalender pembelajaran, ya, yang tentunya apa yang sudah kita dapat selama 10 hari pelatihan itu kita terapkan langsung di sana, ya. Kita kalau biasanya kita memetakan itu kan berdasarkan kegiatan sekolah, tapi di sini akan ada kegiatan proyek profil, ya, kita sesuaikan dengan kegiatan sekolah. Dan itu kerjasama antara tim kurikulum, kemudian kepala sekolah, dan juga struktural, kemudian bagian kesiswaan juga sama, agar mendapatkan jam efektif, ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah itu kita melakukan tes diagnostik, ya, tes diagnosis untuk siswa. Di sini untuk apa? Ini untuk memetakan awal, pemetaan sebagai dasar kita bagaimana sih nanti siswa ini dikelompokkannya, nah, seperti itu. Kalau di sekolah saya, memang kita kelompokkan sesuai dengan kemampuan tes diagnostik tadi. Seperti ada yang bagian, ada kelompok siswa yang di situ banyak kinestetis, ya. Kemudian dia ada yang tergolong pada kecerdasan natural, ya. Kemudian ada kecerdasan yang linguistik, ya. Seperti itu, sampai ada 17. Nah, itu berdasarkan apa? Tes diagnostik yang kita laksanakan secara online. Setelah itu kita ada IHT, ya, IHT internal sekolah kepada guru-guru yang lain, ya. Tidak terlepas dari itu, ya, setelah dari pembahasan kita selalu ada ini, ya, setiap 1 bulan sekali itu ada forum diskusi antar komite pembelajaran untuk apa? Melakukan evaluasi dan sebagainya. Dan itu sebagai penguat kita. Memang dari awal memang sangat berat sekali, ya, sangat berat dilakukan karena kita terus terang masih meraba-raba, ya, Berada, ya, masih meraba-raba bagaimana ini kurikulumnya, gitu, ya, kan, karena berbeda sekali dengan kurikulum sebelumnya. Makanya kita, ya, memang step by step, kemudian dimonitor oleh fasilitator, ya, kemudian ada dari pelatih ahli, lah itu banyak sekali perubahan-perubahan, ya. Jadi seiring berjalannya waktu dengan banyak stakeholder yang terlibat, makanya itu insya Allah mudahlah bagi kita. Seperti itu, Pak Rian. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi ternyata sama, ya, persiapan yang dilakukan oleh Ibu Rada dan Ibu Rati di sekolahnya. Jadi angkatan pertama itu memang benar-benar diberi suatu tanggung jawab besar sebagai batu loncatan, seperti itu. Baik, nah, berkaitan dengan perangkat nih, Ibu. Nah, tadi kan Ibu Rada dan Ibu Rati sudah dengan teman-teman di KP di sekolah masing-masing sudah merancang bagaimana kurikulum ini diterapkan. Nah, pasti di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama adalah berkaitan dengan perangkat, di dalamnya ada FPP atau silabus, yang kedua berkaitan dengan aktivitas pembelajaran, dan yang ketiga mengenai dengan asesmen. Nah, tadi asesmen sudah disinggung sedikit oleh Ibu Rate tadi, ya. Jadi sebelum masuk ke asesmen, saya ingin menanya sedikit Ibu tentang perangkat nih. Jadi ini yang sebenarnya ditanyakan oleh seluruh guru Indonesia. Nah, bahkan teman guru saya yang di sekolah lain juga tanya, gimana nih Pak? Apakah perangkatnya ini sama dengan kurikulum sebelumnya? Wah, karena Bapak Ibu guru ini kan dalam pikirnya gini, kalau ada kurikulum baru, otomatis pasti perangkatnya ini pasti akan baru, seperti itu. Nah, menurut pandangan Ibu Rada dan Ibu Rate, setelah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, bagaimana? Sebelum masuk ke perangkatnya dulu, saya ingin tanya, apakah sama dengan kurikulum yang sebelumnya? Seperti itu. Siapa dulu nih? Berada apa saya nih? Ya, saya sedikit nanti baru berarti sambung. Kita berbagi. Oke, baik. Terima kasih
bahkan rekan guru se-Nusantara yang sedang mendengarkan Impact Talk hari ini. Artinya kami berbagi. Kami tidak lebih baik dari teman-teman yang luar biasa dan hebat di seluruh Nusantara ini, tapi ini kami dipercayakan sedikit. Mungkin ini ruang guru mempercayakan untuk kita berbagi. Jadi hari ini kami berbagi, kita tidak mencari, oh ini salah dan benar. Mari kita membenahi bahwa kekurangan itu nanti kita isi secara bertahap, step by step, tadi Pak Ibu Rati bilang. Oke. Nah, berawal mempersiapkan sistem pembelajaran di kurikulum sedikit memang tidak berbeda terlalu jauh, tapi ada penyempurnaan sedikit. Seperti apa? Awalnya kalau di K13 itu kita kenal dengan namanya kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Itu kalau di kurikulum yang kami sedang lakukan secara bertahap, ini istilah bertahap berarti belum fix, adalah diganti dengan istilah capaian pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran itu nanti dia diatur lagi, dia turun lagi, ada istilah alur tujuan pembelajaran. Itu yang kami dapatkan. Nah, seperti apa alur tujuan pembelajaran? Nanti ada topik-topik yang akan masuk dalam alur tujuan pembelajaran, kemudian masuk di elemen-elemennya. Nah, capaian pembelajaran ini dia per fase, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hargai. Dia pakai istilah fase. Kalau di SD sampai di kelas 1 sampai kelas 6 SD itu dia fase A sampai dengan fase C. Karena dua-dua kelas, fase A-nya di kelas 1 dan 2, fase B-nya di kelas 3 dan 4, fase C-nya di kelas 5 dan kelas 6. Nah, masuklah kami kebetulan di jenjang SMP, dia bernama fase D. Kelas 7, 8, 9 itu fase D. Nah, sudah sampai di pembagian mungkin fase itu yang kami dapatkan, kemudian diurutkan lagi ke alur tujuan pembelajaran. Nah, di sana kita dapatkan masuklah pada modul ajar. Modul ajar itu yang ini, yang kita mau ramu seperti apa. Modul ajar itu nanti ada masukan yang istilahnya profil pelajar Pancasila. Seperti apa? Gambaran itu sedikit urutannya seperti apa dari CP itu capaian pembelajaran, kemudian masuk pada ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian masuk pada modul ajar. Di modul ajar itu yang nanti kita sudah berkreasi sendiri sebagai guru yang ada di dalam kelas dan bahkan yang menyatu dengan anak didik itu. Dan nanti di modul ajar itu kita terapkan seperti apa kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Karena di kurikulum yang ada sedikit ya istilah kurikulum penyempurnaan ini, dia sedikit demi sedikit membenahi ada kaitannya bagaimana profil pelajar Pancasila. Yang di sana ada nanti 6 pilar yang diketahui bersama, entah itu guru ataupun siswa. Ada ketakwaan, beriman dan bertakwa, ada bernalar kritis, ada kreativitas siswa, kemudian ada gotong royong. Lalu ada mandiri. Nah, aspek-aspek ini atau ke-6 pilar nanti yang dijabarkan ketika kita masuk bersama-sama siswa. Dia bisa mandiri, dia bisa berkolaborasi, itu di gotong royong. Terus bagaimana berkebinekaan global? Ya, dia harus tahu juga luar negeri yang seperti apa. Mungkin kita bercerita, tapi kita oh di sana ada seperti begini-begini, itu dia sudah tahu. Tapi tidak mengurangi citra bangsa Indonesia tercinta. Itu kita tekankan. Ya, ini sedikit alurnya, nanti kita sama-sama ini sharing, pasti pertemuan-pertemuan berikutnya
atau di webinar-webinar berikutnya. Kita ini kan sudah banyak membaca, banyak menonton di YouTube, bahkan Mas Menteri menyuarakan setiap hari tentang Merdeka Belajar. Apa sih yang kita butuh di Merdeka Belajar? Ada keleluasaan di sana. Waktunya tidak terburu-buru untuk siswa mengetahui jati dirinya. Siswa menemukan jati dirinya ketika ia berada di rangkulan Bapak Ibu guru maksudnya. Jadi sepertinya siswa kalau sudah nanti di sekolah dia betah, malah mau pulang, ibu guru saya masih mau di sekolah gitu. Jadi apa? Ada di sana nanti menyenangkan hati siswa, enjoy. Dia bisa mendapatkan hati yang sejahtera. Nanti ada student well-being-nya juga ada di situ. Jadi bagaimana kita menyampaikan pembelajaran, ini kaitannya sedikit nanti di pembelajaran saya langsung omong saja kaitannya. Bagaimana kita menyampaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan karakter siswa, itu ya karakter. Jadi pembelajarannya tetap ada pengetahuan, tidak saja pengetahuan, tetapi juga terlebih karakter siswa. Kita akan bimbing siswa itu seperti apa. Jadi artinya kita mengenali siswa kita. Bahwa kita jangan berpikir siswa yang hari kemarin sama dengan siswa hari ini. Kita jangan pikir itu. Saya ingat kata Pak Sul kemarin-kemarin di webinar sebelumnya, ia menyampaikan bahwa yang penting hati kita dengan siswa itu menyatu. Seperti apa? Jadi kita rangkul mereka ada di dunia mereka. Mengecap pendidikan itu mereka ada di dunia itu dulu. Kita kembalikan dulu kisah kasih mereka, termasuk kita juga guru. Ketika pandemi menghantui kehidupan, aktivitas kita, baik guru atau siswa, maka di sana pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek mengeluarkan ada statement, ada hal-hal yang begitu penting. Tinggal kita guru dan sekolah sebagai basic. Sekolah yang akan meramu pendidikan itu di sekolah itu sesuai karakter siswa dan karakter di daerah itu sendiri. Jadi itu sendiri yang itu sedikit yang saya sampaikan, bahwa kembalilah bahwa kita sebagai guru, Bapak Ibu guru pasti semua alami. Saya sudah umur 54 tahun, mengajar kurang lebih ya 23 tahun. Puji Tuhan, Ruang Guru saat ini mempercayakan untuk saya ada bersama-sama Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat. Tidak main-main, ini 3.000-an yang hadir sore hari ini. Kalau di Kupang kami sudah sore Bapak Ibu, walaupun di sana masih siang tapi kami sudah sore. Jadi itu sedikit apa yang menjadi alur bagaimana pembelajaran, bagaimana kurikulum sebelumnya tidak berbeda. Maksudnya kita jangan bilang tidak dipakai itu K13 tetap, tapi ada sedikit demi sedikit penyempurnaan. Nanti di sana kalau terlalu panjang pembelajarannya kita bikin yang esensial, yang penting-penting topiknya, yang mengena dengan karakter dan ciri khas kedaerahan mungkin bakat dan minat siswa. Jadi itu nanti yang mungkin ini kita kembali ke sekolah masing-masing, kita duduk bersama, kemudian apa sih yang kita rancang? Apa sih yang kita buat untuk sekolah ini? Saya berterima kasih kepada tim Ruang Guru yang telah percayakan bahwa di event-event ini juga saya dipercayakan sebagai fasilitator ngobrol guru seputar pendidikan daerah untuk Kota Kupang. Ada 2 orang kami yang terpilih, luar biasa. Dan itu semua karena berkat Tuhan juga. Kita percaya itu semua. Dan satu hal yang saya mau bilang, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang tidak baik kepada kita sebagai umatnya. Produk Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Rian. Nanti Bu Rati akan menambahkan yang lebih detail. Terima kasih. Terima kasih Bu Rada, luar biasa. Jadi ternyata tidak ada perbedaan yang sangat jauh ya dari perangkat K13 dengan
perangkat dari kurikulum Merdeka. Jadi hanya kalau di ke-13 berarti kita mengenal itu RPP, kalau di kurikulum mereka kita lebih cenderung ke modul ajar seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, berkaitan dengan perangkat ini saya akan bertanya kepada Ibu Rate. Nah, tadi kan Ibu Rada sudah menyampaikan bahwa dalam penyusunan perangkat ini kita harus melihat beberapa faktor. Nah, dia harus menciptakan student well-being atau kebahagiaan siswa seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Rati adalah bagaimana kita guru menciptakan sebuah perangkat ajar yang akan menuju ke student well-being seperti itu. Maksudnya perangkatnya itu harus ada korelasi otomatis ya. Perangkat yang kita buat itu sudah pasti harus ada korelasi dengan student well-being itu. Nah, bagaimana caranya? Apakah disusun dengan melihat karakteristik siswa ataukah kita harus lihat hal-hal lain seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rate, bagaimana sistematikanya Ibu? Kalau di ke-13 itu kan ada sesuatu yang membuat kita jadi baku ketika kita buat RPP. Itu pasti semua guru akan sadar bahwa ketika kita buat RPP itu pasti akan baku. Ada tujuannya di atas, terus ada lagi mungkin ada runutan pembelajarannya, kemudian di bawahnya ada asesmen dan sebagainya. Nah, dari sana itu sudah memberikan sesuatu yang baku di ke-13. Itu kebanyakan teman-teman saya bilang begitu ya. Nah, apakah di kurikulum Merdeka ini modul ajarnya yang kita buat ini dalam bentuk sesuatu yang baku atau kita bisa berkreasi seperti itu? Silakan Ibu Rate. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali Ibu Rada yang disampaikan Ibu Rada ya. Ya, beliau sangat tugas sekali ya. Kemudian sampai pengalaman mengajarnya itu 53 tahun ya, sedangkan saya baru 16 tahun ya. Terima kasih Pak Rian. Jadi seperti ini, kalau di tempat saya, sebelum kita menyusun suatu modul ajar ya, kita pertama harus kita susun dulu posnya dulu. Kurikulum operasional sekolah. Di sana ada apa? Di situ akan ada karakteristik setiap sekolah karena ini kan setiap sekolah itu berbeda-beda. Ya, itu dulu. Setelah itu kita analisis CP. Ya, kita memang di komite pembelajaran bekerja sama dengan guru-guru. Pertama kita ada forum diskusi dulu ya antar komite pembelajaran. Kita susun bareng-bareng karena selama 10 hari kemarin itu berbeda antara fasilitator satu dengan fasilitator yang lain ya. Bagaimana cara mendrop CP itu seperti apa, itu berbeda. Makanya kita satu misi dulu, satu visi, satu misi, bagaimana caranya mendrop CP, berdiskusi antar komite pembelajaran. Setelah kita ada CP yang sudah diberikan pemerintah, kita analisis dulu. Ya, kita analisis, kemudian kita turunkan menjadi PP ya, PP, kemudian menjadi ATP. ATP itu kalau dulu namanya apa? Silabus ya, silabus. Setelah itu kita diberikan keleluasaan memilih materi mana ya yang esensial, yang cocok diajarkan ke kelas 7, cocok diajarkan ke kelas 8 dan ke kelas 9. Nah, itu semuanya ada beberapa contoh. Kemarin kita selama IHT kita diberikan contoh-contohnya. Itu bisa kita modifikasi. Kemudian perangkat ajar di modul ajar sendiri ya. Di modul ajar itu juga tidak memang kita diberikan contoh ya. Modul ajar itu seperti RPP Plus ya, RPP Plus. Nah, kemarin ketika saya review modul ajar yang sudah review modul yang akan dilaksanakan untuk Sekolah Penggerak Angkatan 2, itu akan ada beberapa perubahan. Jadi tidak sepadat yang ketika angkatan pertama memang. Ya, ada materi-materi yang pokok lah di sana. Yang penting adalah modul ajar yang sudah ada itu kita bisa modifikasi. Tidak harus kita membuat, karena dengan waktu yang sangat singkat seperti itu, kita prinsip ATM, amati tiru modifikasi ya. Jadi misalnya seperti saya mengajar informatika. Belum ada sebelumnya ya, karena ini memang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau sebelumnya dulu itu ada di kurikulum 2006 ya, sepertinya itu ada TIK ya, kemudian K13 diganti dengan prakarya, dan sekarang itu ada mata pelajaran informatika.
dan itu wajib senilai 2 JP. Nah, bagi saya, bagi sekolah yang belum pernah melaksanakan informatika, itu kan hal baru. Maka, apa yang harus saya lakukan? Saya lihat dulu, kita sudah disediakan buku siswa guru-guru, ya. Ketika saya pelatihan komite pembelajaran informatika, kita diberikan pilihan menggunakan yang sudah ada ini, kemudian dimodifikasi, itu boleh. Kita sesuaikan dengan karakteristik anak, ya. Kita sesuaikan dengan karakter lingkungan juga. Nggak mungkin lah di modul ajar bunyinya di Malioboro, sedangkan saya ngajarnya di Batu kan ya. Jadinya tidak kontekstual tentunya ya. Kemudian modul ajar yang sudah ada ya, itu kita tidak bisa terpaku harus ke buku siswa, ya kan? Buku siswa tidak bisa terpaku. Kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih, misalnya di materi ini, materi esensial ini mereka belum paham. Kita tidak perlu harus ngebut materi. Nah, itu yang kita tanamkan, ya. Jadi kita tidak terpaku pada modul ajar yang sudah ada ya. Kita bisa memodifikasi dan kita tidak perlu terpaku pada buku siswa atau guru sebagai sumber utama ya, tapi sebagai acuan ya. Tentunya kalau guru-guru informatika itu lebih baik ya kita jalankan dulu aktivitas-aktivitas pembelajaran di sana, karena di buku informatika sendiri itu adalah banyak sekali aktivitas pembelajaran ya. Kita laksanakan dulu aja ya, dan sekarang mungkin masih berjalan ya, karena kita ada pelatihan selama 10 hari dengan dengan penyusun kurikulum dan juga penyusun buku informatika seperti itu. Untuk yang kedua pertanyaannya, mohon maaf Mas Rian. Baik Bu, yang kedua tadi yang pertama kan tentang modul ajar itu dibuat bagaimana korelasinya dengan student well-being. Yang kedua dia punya itu tatanannya Ibu, apakah baku atau tidak, karena di sebelumnya itu kan kita kebanyakan guru-guru ini, oh ini sudah baku nih, kita ikut saja bakunya, tapi apakah bisa dileluasakan modul ajar seperti itu? Saya berikan contoh di mana di SMP ya, SMP di modul ajar yang sudah saya gunakan ya. Contohnya di modul ajar itu memang RPP Plus ya, itu tetap ada identitas sekolah ya. Kalau dulu kan kita ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Nah, di sini ada fase D, langsung kita per fase ya. Karena dari CP itu akan diturunkan menjadi elemen-elemen. Kalau di informatika itu ada 8 elemen ya, contohnya berpikir komputasional, sistem komputer, TIK dan sebagainya, ada 8. Kemudian setelah ada identitas ya, di situ ada masuk profil pelajar Pancasila ya. Kalau dulu kan karakter ya, dari PPPK ya. Nah, itu juga dimasukkan. Karakter apa sih yang mau di modul ajar itu mau dimunculkan ya. Ada 6 karakter ya, bergotong royong, nah seperti itu. Apa yang diharapkan ke siswa tadi? Apakah dia nanti mandiri kah, ya tanggung jawab kah, seperti itu. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah ini tujuan pembelajarannya diambil dari mana? Dari drop-down pemilihan kita, dari CP, TP, ATP, kita diambilkan dari sana. Siapa yang menyusun? Kita sendiri. Kita yang menentukan. Jadi kita tidak ada intervensi, kita sesuaikan dengan karakter siswa kita, karakter lingkungan sekolah kita, karena akan berbeda ya. Yang ada di sini di Kota Batu dengan di Kupang pasti berbeda ya. Mengajarkan komputer ya, ada komputernya dan tidak ada komputernya. Kalau di informatika itu tidak harus komputer itu ya, tapi ada memang yang nanti harus menggunakan komputer. Jadi ada unplug dan plug seperti itu. Kemudian ada deskripsi umum kegiatannya, kemudian materi alat ajar ya. Yang banyak itu pada materi ya. Di materi ada aktivitas siswa. Nah, itu ya, aktivitas siswa yang berbeda. Kalau di modul ajar ini kebanyakan aktivitas semuanya berpusat pada siswa. Ya. Jadi kita menggunakan metode apapun ya, tapi rujukannya harus siswa. Pertama karena di kurikulum Merdeka ini itu lebih menekankan pada kegiatan siswanya itu, Mas. Ya, seperti itu. Jadi berpusat pada siswa, biar apa? Mereka mendapatkan pengalaman belajar. Jadi bukan dari gurunya ya. Sepertinya dulu kan sudah ada, tapi di sini lebih ditekankan lah seperti itu. Sama seperti yang disampaikan Bu Dada, ada modifikasi lah. Ya. Mungkin itu.
Baik, terima kasih Bu Ratih. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk modulnya bisa kita kembangkan sesuai dengan latar belakang siswa dan sekolah seperti itu. Jadi bisa saya tarik ada satu kesimpulan sedikit bahwa kalau kita menyusun suatu tujuan pembelajaran di sekolah Bu Ratih pasti akan berbeda dengan sekolah Bu Rada seperti itu ya. Karena Iya, latar iya. belakangnya berbeda. Dan Sudah juga sesuai. modul ajar, buku siswa, buku guru, itu sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung lah, ya sudah disediakan oleh pemerintah, kita tinggal gunakan modifikasi saja, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ratih. Kemudian masih berkaitan dengan perangkat nih Bu. Saya ingin kembali ke Bu Rada berkaitan dengan perangkat. Jadi di perangkat ini kan tadi Ibu Rada sudah menyampaikan dan Ibu Rada sudah menyampaikan bahwa CP itu di rundown ya ke setiap tingkat 7, 8, 9. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa melihat atau melihat ketercapaian siswa dalam suatu fase gitu. Karena begini, kalau di ke-13 kan kita punya ini langsung saja dengan asesmen ya Bu ya. Jadi di K13 itu kita punya KKM. Nah, KKM itu sebagai patokan bahwa oh siswa kita ini belum cukup untuk materi ini seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu Rada dan Ibu Rate ini langsung ke topik asesmen. Bagaimana kita bisa menentukan anak ini sudah melewati fase ini seperti itu. Karena tadi di fase SMP kan ada fase D seperti itu. Mungkin Ibu Rada duluan, silakan Ibu. Parian, Iya Bu. halo Parian, didengar suara saya? Bisa Bu, bisa dengar Bu. Oh ya, coba Parian ulang lagi pertanyaannya biar agak kena nanti waktu kita. Baik Ibu, ini berkaitan dengan asesmen. Karena di modul ajar pasti kita melampirkan asesmen kita seperti itu. Nah, ingin saya tanyakan ada dua Bu. Yang pertama apa saja asesmennya, terus yang berikutnya bagaimana kita bisa tahu anak ini sudah melewati fase tersebut, mungkin seperti itu. Ya, baik. Saya coba sedikit berbagi. Ya, silakan Bu. Apa yang saya lakukan dan apa yang kami alami. Kalau kami di kelas 7 pada awalnya waktu masuk itu kan biasa di PD penerimaan siswa baru itu ya biasanya diterima seperti anak ini mungkin dari setiap wilayah atau itu kita bisa tahu bahwa anak-anak ini oh ya ternyata minta maaf ternyata orang tuanya basicnya adalah petani. Nah itu sudah satu item yang didapatkan. Oh ternyata orang tua yang pegawai, yang orang tuanya kerja sebagai pegawai negeri, oh sedikit. Nah, berarti itu adalah asesmen diagnostik, yang artinya kita bisa tahu, oh dari siswa itu sendiri. Ketika dia output dari SD juga kita bisa mengetahui bahwa kita bisa tanya jawab ketika ada di suatu pembelajaran. Anak-anak bagaimana di SD sudah dapat contohnya saya mata pelajaran bahasa Inggris, kita bisa tanya sedikit anak-anak bagaimana di kelas ini yang sudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sudah berapa banyakkah? Nah, dari situlah kita menggali bahwa anak-anak kita betul butuh dibimbing. Kita tidak yang tadi seperti Bu Rati sampaikan bahwa pembelajarannya tidak semena-mena guru langsung ikut lurus buku guru atau buku siswa ataupun buku pedoman, tapi kita juga perhatikan siswa. Jadi asesmen itu diawali dulu bagaimana diagnosa kita terhadap siswa, apakah mereka betul-betul mata pelajaran ini mereka sudah dapat atau tidak. Karena pada saat itu di SD kurikulum sebelumnya bahasa Inggris itu tidak diperoleh lagi.
Nah, kalau sekarang ini bahasa Inggris dibolehkan gitu. Jadi itu juga menjadi masukan untuk kita mengawali kita mulai dari mana. Kita bisa tahu memang awalnya siswa ini yang belum, kemudian dari segi pengelompokan untuk karakteristik sekolahnya, oh ternyata kita ini basicnya pertanian gitu, contoh ini kita hanya omong saja, tapi nanti kembali lagi di sekolah pasti sambil menjalankan ini semua secara bertahap. Ini baru awal tahun, baru makanya ini tahun di 2022 semester yang kedua. Jadi begitu, ada asesmen diagnosis. Nah kalau masuk di pengetahuan, otomatis nanti ada SUT, STS yang sekarang kami lakukan, artinya dari pembelajaran yang kita sudah berikan secara indoor, dites secara mungkin bertahap tengah semester, ada sumatif tes semester, kemudian nanti ada sumatif akhir semester, ada STS, ada SAS. Gitu. Sedikit itu yang mungkin saya bisa bagikan, mungkin ditambahkan lagi oleh Ibu Rati. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Rada. Baik, jadi disampaikan oleh Ibu Rada tadi bahwa ada 3 asesmen ya Ibu ya. Asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, berkaitan dengan asesmen sumatif dan formatif nih, saya ingin bertanya kepada Ibu Rate, apakah ada porsinya untuk formatif dan sumatif? Karena kalau di ke-13 itu kan kita kebanyakan sumatifnya gitu. Nah, apakah di kurikulum mereka sama dengan kurikulum sebelumnya atau ada porsinya seperti itu? Silakan Bu Rati. Oke, terima kasih. Jadi kita perlu tahu dulu ya prinsip asesmen itu untuk apa sih? Ya, jadi asesmen itu assessment as learning ya. Jadi untuk sebagai proses pembelajaran. Di sana yang kita tekankan di kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana siswa itu ya asesmen ini digunakan untuk apa? Untuk mengukur sebagai refleksi bagi guru. Apakah apa yang telah disampaikan, materi esensial yang sudah disampaikan ini sudah tercapai, ya sudah tercapai kepada siswa, sudah disampaikan dengan benarkah, ya. Nanti di situ tidak hanya tidak hanya bagi siswa, bagi guru untuk memperbaiki pembelajarannya juga, tapi dia untuk mengetahui apakah dia juga puas ya seperti itu ya. Jadi di assessment as learning itu juga ada self assessment ya, ada peer assessment seperti assessment untuk self, jadi self assessment mohon maaf itu dia tahu dirinya sendiri ya, apakah dia sudah mampu untuk menguasai ini. Nah, itu ada di sana. Kemudian dan juga ada peer assessment, penilaian antar teman. Nah, dan self assessment dan peer assessment ini semuanya ada di assessment formatif yang tadi sudah disampaikan Bu Rada. Untuk porsinya karena ini adalah sebagai proses pembelajaran, jadi kita lebih tekankan pada penilaian formatif. Kalau dulu memang kita terpaku. Ya sekarang aja ya, kadang orang tua itu yang dilihat adalah hasil akhirnya. Ya enggak? Ya kan? Hasil akhirnya kalau anak saya seperti ini, kemudian bagaimana ini ya? Nah, itu kan mereka masih berpaku pada nilai. Padahal tidak seperti itu. Di asesmen sendiri nanti ketika di hasil akhirnya itu kan akan ada berbeda memang ya. Kalau dulu kan ini kompetensi ini sudah mampu semuanya gitu kan ya, dengan nilai yang sama gitu kan ya. Kalau tidak di sini nanti tidak. Jadi ada materi apa yang siswa sudah tuntas, ya sudah mampu, itu akan ada muncul di rapor siswa. Dan apa yang tidak tuntas. Dan ini dijadikan apa? Jadikan acuan untuk ke jenjang berikutnya. Misalnya Ibu Rada misalnya bahasa Inggris ya. Itu pada materi ini itu anak ini belum mampu. Berarti guru bahasa Inggris di tingkat selanjutnya ini menjadikan raport itu sebagai acuan dia. Apakah dia akan melakukan matrikulasi atau pengulangan ya seperti itu. Nah, jadi yang berbeda untuk porsinya itu asesmen formatif itu lebih banyak. Ya.
Dan kita bisa berhak menentukan sumatifnya. Jadi guru ketika memetakan CP, ATP itu kita juga petakan juga asesmennya. Materi ini dia cocok, apakah ada perlu sumatif atau tidak. Ya, materi A perlu sumatif atau cukup formatif saja. Ya, materi B juga sama. Jadi kita yang menentukan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rati. Jadi ternyata untuk porsi formatif dan sumatifnya lebih banyak ke formatif. Namun tetap kita yang menentukan semuanya. Jadi ternyata nama kata merdeka ini benar-benar masuk seperti itu ya. Guru benar-benar merdeka dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Baik dari Merdeka kegiatan bukan baik. merdeka semuanya ya. Baik Ibu. Merdeka semuanya ya. Ya. Tetap ada aturannya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Bu Rate dan Bu Rada. Nah, yang berikutnya berkaitan aktivitas pembelajaran. Tadi saya sudah sempat mendengar Ibu Rada bilang ada kegiatan indoor dan outdoor. Outdoor itu berbasis proyek. Nah, kalau indoor itu berarti dalam kelas ya, Bu ya. Nah, kalau di outdoor nih, nah ini yang di ke-13 ini belum kita ketemui. Kalau ada yang sudah melakukan, pasti mereka punya model pembelajaran itu kan model proyek. Tapi kan kalau di kurikulum mereka itu wajib untuk melaksanakan proyek. Nah, ya ingin saya mau minta sharing saja di sesi yang sekarang untuk proyek. Mungkin dari yang pertama dari Ibu Rada, proyek yang sudah dilakukan itu apa, terus gambarannya supaya teman-teman Bapak Ibu guru yang di rumah yang bergabung ini bisa tahu, oh ini gambaran proyek seperti itu. Bisa berbagi, silakan Bu Rada. Baik, terima kasih Pak Rian sebagai moderator dan juga Bapak Guru, Ibu Guru yang saya banggakan di seluruh pelosok tanah air. Ini sedikit pengalaman atau apa yang kami buat di sekolah. Kegiatan pembelajaran itu benar kami lakukan di semester pertama ketika mendapatkan kurikulum tersebut, kami langsung melaksanakan, menindaklanjuti, yaitu kegiatannya ada yang indoor di dalam kelas, artinya pembelajaran tatap muka. Kemudian kegiatan yang outdoor dilakukan di luar kelas. Tapi ketika saat itu kami lakukan, karena sekolah kami itu ada dengan kelas 8, kelas 9, jadi kami tidak lakukan betul di luar sana, di luar misalnya di lapangan atau di bawah pohon, tapi kami tetap ada di dalam kelas masing-masing. Jadi kami lakukan memang kegiatan outdoor sebenarnya harus di luar, tapi saat itu kami pakai di dalam kelas. Dan saat itu yang kami cetus adalah kegiatan outdoor-nya adalah bangun jiwa ragaku dan cerlang budaya. Nah, di NTT atau khususnya Kota Kupang, kebetulan anak-anak semua dari beberapa suku, beberapa daerah ada semua. Jadi kami pilih itu cerlang budaya. Anak-anak kami latih, maksudnya bangunlah jiwa ragaku, mereka gerak-gerik. Kami buka lagu, mungkin kami ambil lagu dari YouTube, atau kemudian dibuka, kemudian anak-anak itu menari-menari, goyang-goyang. Nah, mereka senang, sangat-sangat atensi mereka itu luar biasa. Di sana mereka menemukan jati diri mereka. Ternyata potong belajar habis dalam kelas, kita ada praktek di luar. Nah, jadi betul-betul ada kaitannya dengan bangunlah jiwa raga, mereka bergerak. Nah, artinya mereka senam, goyang-goyang, kemudian cerlang budaya apa? Mereka berpakaian adat. Ya, di sekolah kami setiap kelas, jadi kami wali kelas itu tempoh hari ya kami seminggu full, malah 4 hari, 5 hari kami latih dulu. Kami memberitahukan apa alurnya, yang namanya outdoor kegiatannya begini anak. Artinya kalian tuh bisa tahu adab orang tua, kalau orang dari timur nanti kainnya, sarungnya itu harus pakai yang itu. Kalau orang Sumba pakai harus lengkap. Contohnya ada parangnya, itu tanda keberanian, ada kepautannya yang di kepala contoh. Nah,
Itu yang kami galakkan, cerlang budaya. Artinya mereka tahu budaya masing-masing. Oh, orang tuanya orang Sabu, mereka pakai pakaian Sabu. Orang tuanya orang Timor, mereka pakai pakaian adat Timor. Nah, itu cerlang budaya. Kalau bangun hari ini kami rangkai sudah kegiatan outdoor. Kami rangkai menjadi jadi waktu gerakan-gerakan tubuh itu masuk sudah di bangunlah jiwa ragaku, kemudian cerlang budayanya masuk di yang pakaian adat. Nah, untuk semester ini kami rancang lagi, kebetulan itu kolaborasi antara mata pelajaran. Ini kolaborasi antara mata pelajaran. Jadi kalau menari-menari berarti itu sentra punya, tidak, tapi kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi setelah PTS nanti juga kami sudah merencanakan sekarang ada pemanfaatan daun kelor dan biji kelor. Jadi sementara di Ramu untuk SMP Negeri 11, puji Tuhan kalau nanti ini berjalan dengan baik, mohon dukungan doa juga untuk semua, supaya ketika ada mungkin bagaimana daun kelor itu digunakan untuk membuat sabun mandi rasa kelor gitu. Terus menjernihkan air pakai biji kelor. Nah, karena basisnya daun kelor, pohon kelor full in NTT, khususnya Inkutan. Jadi itu sedikit tentang outdoor, apa yang, dan atensi anak-anak itu luar biasa. They get free and enjoyable. Di sana mereka betul-betul wow, senangnya luar biasa. Jadi ketika mereka sudah bosan di luar, oh ada kegiatan outdoornya, ya kita nari-nari, oh nanti kita mau pakai pakaian adat gitu. Jadi minta maaf Bapak Ibu yang ada di luar NTT, kalau kami di Kupang, kalau lu itu artinya engkau, kalau ketong itu artinya kami. Jadi kadang-kala kalau dialek kami juga tiba-tiba ada kata lu, ada ketong, bosong, itulah ciri khas Kupang. Thank you. Luar biasa Ibu Rada, terima kasih sharingnya tentang proyek di sekolah Ibu Rada. Yang terakhir dari Ibu Rati, mungkin bisa secara singkat gambaran proyek yang telah dilakukan di sekolah Ibu Rati. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Rian. Ya, jadi di fase D itu kita setiap tahunnya kita diberi melaksanakan 3 proyek, ya, 3 tema proyek. Yang sudah kami laksanakan, yang pertama adalah bangunlah jiwa raganya, kemudian kearifan lokal, dan yang sedang berlangsung hari ini adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya, jadi ketika kita memilih tema tersebut, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menganalisis kesiapan sekolah. Kita harus analisis tuh, apakah nanti pembelajarannya daring ataukah dengan luring seperti itu. Kemudian kita, ya, guru kelas 7 melakukan asesmen diagnostik, ya, kebutuhan peserta didik untuk melaksanakan proyek ini. Lalu kita identifikasi nih, setelah kita memilih tema dan topiknya, kita drop down tuh topik, kira-kira mana yang ingin kita laksanakan, ya, topik apa nih, topik apa. Ada lagi setelah itu kita menentukan dimensi profil pelajar Pancasila apa yang ingin kita capai. Harus jelaskan di sana, ya. Setelah itu kita merencanakan jenisnya, kemudian teknik asesmen yang kita akan gunakan, ya. Kemudian kita menyusun modul proyek, ya. Kita menyusun LK, ya. Dan juga di sana kita tidak sembarangan. Kita sudah ada ketentuannya. Apa sintak-sintak yang ada di modul itu apa saja? Kita sudah ada, ya. Jadi di dalam modul itu, ya, itu kita sudah dituntun nih. Selama ini kan kita ketika melaksanakan proyek, ya, pembelajaran PBL, ya, proyek based learning, kan kita cuma disodorkan, kita mengeksplorasi. Kalau di sini enak ke sana, ya. Jadi pertama kita harus perkenalan dulu, ya, kemudian eksplorasi isu, kemudian ada refleksi awal, kunjungan ke tempat ini, ya, tempat yang kita jadikan narasumber, ya. Nah, contohnya kemarin kita kearifan lokal karena di sini ada pabrik tempe, keripik apel, ya kan? Nah, seperti itu kita ajak ke sana.
Biar apa? Siswa memiliki pengalaman belajar. Dari siapa? Dari narasumber aslinya, pelaku industrinya. Nah, itu setelah itu kita lakukan diskusi kritis ya. Kita lakukan diskusi di kelas. Kemudian kita kumpulkan data-data yang sudah ada, kemudian kita lakukan asesmen ya, kemudian perorganisasian data secara mandiri, ada asesmennya sampai ada hasil yang ingin hasil yang apa ya akan ditunjukkan pada perayaan belajar ya, bisa bisa apa ya aksi nyata sebagai poster ya, kemudian ada yang membuat video, ada yang membuat visi, itu semuanya kita bebaskan sesuai dengan topik-topik dan itu bisa ya belajar. Nah, kapan waktunya itu kita tentukan di awal memang ya. Dan setelah melakukan proyek itu kita juga melakukan survei ya. Survei kepuasan ya, kepuasan wali murid, kepuasan siswa, bagaimana sih dengan pembelajaran proyek yang sudah kita lakukan dan ketika kita pada kurikulum sekolah penggerak itu bagaimana kepuasan mereka. Nah, kan orang tua siswa itu nggak ngerti apa sih kurikulum merdeka ya, apa sih kurikulum sekolah penggerak. Mereka tahu anak saya sekolah belajar yang mendapatkan pengalaman apa itu yang mereka tahu. Jadi kita memberikan survei kepuasan mereka dan sangat antusias sekali dari 1 sampai 5. Kebanyakan orang tua itu senang sekali siswa kita diajak pembelajaran secara outdoor dan tentunya ini terstruktur ya, tidak asal mereka dibawa ke sana tapi tidak ada LK yang dikerjakan ya, tidak seperti itu. Kemudian siswa juga mendapatkan pengalaman belajar yang banyak ketika mereka datang ke tempat yang dituju ya, seperti hari ini juga tadi karena di sini ada penanggulangan bencana, kita bawa mereka ke tempat kemarin terjadi banjir bandang ya di Kota Batu kan kemarin ada, kita ajak mereka ke sana dampak bencana, terus bagaimana nanti mereka ada gaya hidup berkelanjutan, berarti dia mempunyai draft masih mengatasi biar tidak terjadi bencana seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Mas Rian. Baik, terima kasih Ibu Rati, luar biasa. Jadi pengalaman dari Ibu Rada dan Ibu Rati ini sangat menginspirasi kita semua, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh penjuru Indonesia, baik Sabang sampai Merauke. Luar biasa sekali pengalamannya. Terima kasih narasumber kedua pada hari kedua ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari perbincangan saya dengan kedua narasumber ini, kita ketahui bersama bahwa sekolah penggerak itu menerapkan kurikulum merdeka. Jadi semua sekolah penggerak sudah pasti menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum mereka ini guru diberikan keleluasaan untuk mengelola pembelajaran. Kemudian aktivitas pembelajarannya ada 2, yaitu indoor dan outdoor, di mana outdoornya itu berbasis proyek seperti itu. Kemudian ada lagi yang saya catat di sini adalah CP, bahwa kalau di K13 itu ada KI dan KD, maka di kurikulum merdeka ada CP atau capaian pembelajaran. Nah, capaian ini diberikan, kemudian kita menentukan ATP-nya atau alur tujuan pelajarannya sendiri. Jadi setiap sekolah, setiap guru berhak menentukan ATP-nya atau alur tujuan pembelajaran di dalam bentuk silabus. Itu yang saya tangkap. Kemudian dikumpulkan dalam satu modul aja. Luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, ini yang saya catat yang terakhir adalah ternyata di kurikulum mereka informatika sebagai mata pelajaran wajib ya. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ratih dan Ibu Rada. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah banyak berbincang dengan kedua narasumber kita. Jadi selanjutnya saya akan lanjut ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Sebelum itu saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa pada pelatihan ini Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, sertifikat 32 JP ini apabila Bapak Ibu memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama, Bapak Ibu mengikuti seluruh sesi. Artinya, Bapak Ibu harus mengikuti sesi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kemudian, syarat yang kedua adalah Bapak Ibu
harus mengisi form presensi dan kuis setiap hari. Karena di akhir sesi akan kami kirimkan form presensi dan kuis. Itu mohon diisi ya Bapak Ibu agar bisa mendapatkan sertifikat. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari hari pertama sampai hari ketiga. Nah, nanti akan diupload ke satu form yang akan kami kirimkan di hari ketiga besok. Apabila Bapak Ibu sudah memenuhi 3 syarat ini, maka Bapak Ibu hak mendapatkan sertifikat 30 JP. Namun bagi yang belum memenuhi syarat, jangan khawatir, Bapak Ibu tetap mendapatkan sertifikat. Nanti JP-nya disesuaikan dengan kehadiran Bapak Ibu dan tugas yang sudah dikerjakan. Baik, saya akan langsung ke sisi tanya jawab. Di sini saya sudah mendapatkan pertanyaan. Yang pertama untuk Bu Rada. Untuk Bu Rada dari Ibu Meli. Bu, bolehkah diceritakan tentang kendala yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Pertanyaan pertama itu untuk Ibu Rada dari Ibu Meli. Yang kedua untuk Ibu Ratih. Dalam rangka mengimplementasikan karakter pelajar Pancasila, proyek yang dilakukan di sekolah Ibu Ratih pada semester ganjil kemarin bentuknya seperti apa? Kemudian mata pelajaran apa saja yang dikolaborasikan? Seberapa lama persiapan yang dilakukan dan teknik penilaiannya seperti apa? Baik, seperti itu saya persilakan yang pertama kepada Ibu Rada. Baik, Parian. Pertanyaannya, kendala apa saja yang didapati ketika melakukan kurikulum Merdeka. Ya. Berbicara tentang kendala, pasti kita mendapatkan banyak kendala. Pertama, karena pembelajaran kita pada saat itu masih pandemi, otomatis pembelajarannya secara daring. Nah, kalau daring kita dalam jaringan, otomatis kendala yang kita peroleh adalah jangan kepada siswa dulu. Kami juga guru banyak mendapatkan kendala terkait media yang digunakan. Iya, kalau daring kita harus pakai media komunikasi berupa handphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kendalanya yaitu tidak semua anak bangsa, saya bilang anak bangsa, tidak semua memiliki alat tersebut. Yang kedua, sistem jaringan sangat mempengaruhi ketika pembelajaran daring berlangsung. Di semua daerah sudah menyampaikan itu dan kita banyak mengikuti juga webinar, kita nonton di YouTube, bahkan berita-berita pembelajaran yang sistem daring otomatis ada kendalanya. Pertama, alat yang dipakai atau media yang dipakai, yang kedua sistem jaringan. Nah, kita yang ada di Kota Kupang, ini kata Kota Kupang. Sekolah kami loh ada di pinggir Kota Kupang. Kotanya Kupang, tapi kami ada di pinggir-pinggirnya, di pinggir bukitnya, di pinggir gunungnya. Ya maklumlah, anak-anak berapa orang, 3 orang yang sekolah, orang tua memiliki just one handphone. Bagaimana melakukan pembelajaran dengan memakai dengan memakai 1 HP, tapi di 3 jenjang. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, atau ada yang kuliah. Nah, itu kendalanya. Pasti ada satu hal yang memang belum ketemu titik untuk titik jelasnya bahwa pembelajaran daring ini kalau di sekolah Merdeka sudah oke, belum tentu. Jadi butuh proses secara bertahap. Jadi memang sudah banyak mungkin kaidah-kaidah atau pedoman yang diberikan dari Kemendikbud
Ristek, kepada kita pihak sekolah, lakukan ini, tapi kita legowo untuk menerima. Kami aminkan itu. Untuk di Nusa Tenggara Timur, aminkan saja pembelajaran daring, tapi kami juga tetap offline. Kita berdoa banyak supaya pandemi berlalu, anak-anak kita bertemu. Maka di sana kita dapatkan keleluasaan hatimu dan hati adalah satu. Iya, itu sedikit kendala. Kembalikan dulu Pak Rian, kendalanya itu yang atau saya tambahkan lagi Pak Rian. Cukup kasih. Baik Ibu Rada, terima kasih atas jawabannya. Halo. Halo Ibu. Iya, terdengar suara saya? Terdengar Bu, terdengar. Iya, kendalanya itu. Kalau pembelajaran daring adalah media yang digunakan dan juga sistem jaringan. Yang kedua, kalau offline, apa kendalanya? Pasti ada. Yaitu maaf Bu Rada, mic-nya belum dinyalakan. Ya, sudah, Bu. Ya. Kalau offline, apa yang kita lakukan adalah kita memulihkan dulu. Ada luka yang ada. Pulihkan dulu luka secara perlahan, secara bertahap. Goresan tanganku terluka, maka luka itu dibaluti dulu. Yaitu ada pembelajaran yang disesuaikan. Kita tidak boro-boro dengan anak-anak, kita bilang harus begini, harus begitu, tapi kita sesuaikan. Mereka baru sakit, mereka baru sembuh dari sakit. Kita semua juga guru baru sembuh dari sakit. Seperti apa pembelajaran? Jadi ada kerjasama yang baik di setiap sekolah. Karena ini sharing, saya boleh menyampaikan. Kerjasama yang baik di instansi tersebut, di satuan pendidikan untuk menjalankan kurikulum merdeka. Karena nanti semua ini di era digitalisasi, pasti kita akan ke sana. Jadi memang kendala-kendala itu kita lewati, tapi kita berdoa agar pemerintah turunkan kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat terhormat, kemudian kebijakan yang sangat bagus, kemudian kita di satuan pendidikan melakukan juga dengan kerjasama yang baik, ada kolaborasi. Jadi terima kasih, saya kembalikan Pak Rian. Terima kasih Ibu Rada, luar biasa atas jawabannya. Saya sangat senang sekali. Kemudian terakhir Ibu Rati, boleh langsung saja menjawab pertanyaan yang kedua, silakan Bu. Oke, untuk di sekolah saya, kita sudah melaksanakan di semester 1 itu adalah ambil tema bangunlah jiwa raganya, dan yang topik kita usung utama adalah tentang cyberbullying. Pelaksanaannya kemarin secara online ya, karena kita masih belum diperbolehkan oleh melakukan PTM. Hasil proyeknya, perayaan belajarnya kita juga secara online. Kebetulan kita adalah poster ya, di sana ada poster tentang bagaimana cara menanggulangi cyberbullying. Yang tentunya pertama kita adalah mengajak siswa untuk tidak melakukan cyberbullying, itu adalah yang pertama. Kemudian proyek kedua itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal di sini kita sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka masing-masing. Ya, kita ada di banyak dia tinggal di tempat petani bunga. Nah, itu kita yang gali ya. Untuk produk akhirnya banyak sekali, ada video, kemudian ada yang musikalisasi puisi, kemudian ada artikel ya, itu semuanya kita dokumentasikan pada drive bersama yang sudah disediakan oleh Kementerian ya, kita menggunakan drive bersama dari Belajar ID ya, menggunakan akun Belajar ID, semuanya kita dokumentasikan di sana. Kita memanfaatkan yang sudah ada aja, sederhana sekali. Kemudian di semester ini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi tidak hanya mereka itu dampak hasil akhirnya itu tidak harus sebuah video, tapi ada pembiasaan-pembiasaan yang mereka dirubah. Ya, contoh misalnya ada satu kelas G7E itu dia mengambil topik tentang gaya hidup sehat. Hasil akhirnya itu adalah pembiasaan bagaimana dia
melakukan gaya hidup sehat itu bagaimana. Dan itu ada kerjasama dengan orang tua dan ada materi-materi dari narasumber, ya. Tentunya semua tidak harus bentuknya adalah hasil akhir video dan seperti itu. Kemudian waktu untuk persiapannya, kita ada 2 minggu persiapan. Untuk yang pertama dulu memang cuma 1 minggu ya. Untuk saat ini karena kita sudah evaluasi dan dari ada monitoring dari pelatih ahli, kita jadinya persiapannya lebih awal. Ya, selama 2 minggu kita mulai diskusi, pemilihan topik itu dengan komite pembelajaran dan guru-guru kelas 7. Semua mata pelajaran terlibat. Ya, semua terlibat. Jadi guru kelas 7 itu semuanya terlibat. Ya, siapa yang bahasa Indonesia itu memberikan materi tentang artikel. Nah, seperti itu. Kemudian guru informatika seperti saya, bagaimana cara membuat video editingnya. Nah, itu lebih ke sana ya. Jadi semua guru mata pelajaran terlibat dan itu dilaksanakan selama 2 pekan kalau di sekolah saya, ya, sampai pada perayaan pembelajaran. Untuk penilaiannya itu adalah dari LK. Kan kita semuanya menyusun dulu modulnya. Kita susun LK-nya. Hari pertama LK mereka mengerjakan ini. Ya, ada diskusi kelompok, ada penilaian mandiri. Itu semuanya ada. LK kegiatan selesai 2 minggu. Selama kita kebetulan 1 minggu adalah 5 hari kerja ya. Selama 5 hari ini mereka ada LK-nya. Ketika outdoor pun juga ada LK-nya. Di situ kita setiap koordinator itu adalah guru wali kelas ya, wali kelas masing-masing dan dibantu dengan komite pembelajaran guru kelas 7. Itu yang melakukan penilaian. Dan tentunya formatif itu yang lebih utama ya ketika penilaian proses di sana. Setelah itu untuk rapotnya, rapot profil pelajar Pancasila ini itu kita ketika kita konsultasikan dengan pelatih ahli itu adalah selama 1 tahun. Rapotnya bagaimana itu sendiri, berbeda dengan rapot pembelajaran. Ya, ada sendiri. Di situ ada nilai-nilai karakter apa yang sudah tercapai. Yang sudah dicapai ada 6 ya, 6 karakter ya berada ya. 6 karakter. Misalnya pada ini dia sudah seperti ini ya. Itu ada panduannya. Dan kita juga melaporkan kepada orang tua dan stakeholder ya, dari kepala ahli kemudian ke dinas pendidikan. Laporannya kalau ke dinas pendidikan ya itu kita kan semua mendapatkan bos kinerja ya Bu. Nah itu ya. Jadi semua proyek kita itu diambilkan dari boskim yang sudah diberikan. Ada laporannya, memang rinci sekali ya. Jadi semuanya saling berkolaborasi lah ya. Jadi proyek ini kita ada dananya dari bos kinerja yang sudah diberikan khusus untuk sekolah penggerak ya. Kemudian ke siswa, ke orang tua itu kita dokumentasikan laporannya menggunakan SWE kemarin ya, presentasi yang ada di situ ada video kegiatan siswa, kemudian foto-foto kegiatan siswa, LK-LK-nya apa saja itu kita dokumentasikan dengan baik menggunakan yang sudah ada ya, yang sudah ada disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu saja, Mas Rian. Terima kasih Bu Rati, luar biasa atas jawabannya. Jadi, ternyata masih banyak pertanyaan nih Bu, yang ingin sekali kita bahas, yang sudah masuk di kolom Q&A. Benar-benar antusias dari Bapak Ibu guru ini bertanya luar biasa. Namun karena kita keterbatasan waktu, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat dijawab. Semoga lain kesempatan kita bertemu lagi, yang pertanyaan bisa kita jawab ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rati dan Ibu Rada. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu